Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita sudah memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Tibalah saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Karena itu saya mengajak kita semua pada pagi hari ini untuk boleh bersama-sama membuka Alkitab kita dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah misi. Kita berbicara tentang misi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada slogan yang selalu senantiasa dihotbahkan, yang selalu senantiasa diseminarkan, bahkan selalu senantiasa dibuat KKR, yaitu KKR misi. Slogan ini berbunyi demikian: selamatkanlah mereka, seberapapun harga yang harus kita bayar. Semangat dari slogan ini telah membakar begitu banyak orang percaya di seluruh dunia, bahkan secara khusus di Indonesia, untuk menunaikan yang namanya misi. Slogan ini, Bapak Ibu, mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dipraktikkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena berbicara tentang misi, kita berbicara tentang pengorbanan. Berkorban waktu, berkorban pikiran, berkorban perasaan. Bahkan yang luar biasa kita harus berkorban keuangan yang kita miliki. Misi, kita juga harus berkorban hal-hal yang kita anggap penting di dalam hidup kita. Sehingga ada begitu banyak orang di luar sana yang hari ini enggan untuk menjalankan yang namanya misi. Tapi pertanyaannya pada kita semua pada pagi hari ini, mengapa pentingnya misi bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian? Poin yang pertama yang kita akan lihat dari kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Di sana kita melihat ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Karena semua manusia sudah berdosa. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia ini penuh dengan dosa. Awal pertama Allah menciptakan manusia di dalam Taman Eden, di dalam Taman Firdaus. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-27. Manusia diciptakan oleh tangan Allah sendiri. Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, di sana kita melihat dengan tangannya Allah sendiri. Allah membentuk manusia itu serupa segambar. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27. Imago Dei. Di dalam diri manusia itu ada gambar Allah. Manusia diciptakan begitu sempurna, begitu perfect, melebihi semua ciptaan yang ada di alam semesta ini. Setelah Allah mendesain manusia, Allah menempatkan manusia itu di dalam Taman Eden. Allah juga memberikan perintah kepada manusia. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Allah memberikan perintah kepada manusia bahwa semua pohon di dalam Taman Eden, mereka bisa menikmati segala sesuatu yang ada, yang sudah Allah ciptakan. Itu dapat mereka nikmati. Tetapi ada pohon pengetahuan baik dan yang jahat. Allah melarang mereka supaya tidak boleh memakannya. Ketika mereka mengambil dan memakannya Bapak Ibu, maka mereka akan mati. Jadi ini awal pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga terjadi yang namanya malapetaka. Malapetaka apa Bapak Ibu? Karena manusia melanggar titah, perintah
Yang sudah Allah perintahkan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Manusia tidak taat kepada perintah Allah, dia mengambil buah pohon pengetahuan dan baik. Manusia dipengaruhi oleh kuasa iblis. Manusia dipengaruhi oleh kuasa setan. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 24 di sana Bapak Ibu. Inilah cikal bakal manusia melakukan dosa dan pelanggaran. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu orang berbuat dosa, maka semua manusia, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berbuat dosa. Dosa tidak memandang status kita, jabatan kita, kedudukan kita. Dosa sudah tidak lagi memandang siapa kita, dari suku mana kita berasal. Semua manusia terlahir di dalam dosa. Manusia mencoba berupaya berusaha untuk menutupi aibnya, dosanya, pelanggarannya. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-7, mereka mencoba untuk menyemat dari pohon daun-daunan untuk menutupi ketelanjangan mereka, aib mereka, tetapi itu hanya sesaat, itu hanya sementara. Dosa ini akhirnya menjalar ke seluruh dunia. Itu sebabnya semua manusia di bawah kolong langit ini sudah berbuat dosa. Gereja ada, gereja dipanggil, gereja dipilih. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai orang percaya, kita dipilih untuk pergi, Bapak Ibu, membawa mereka-mereka yang ada di luar sana yang berbuat dosa. Gereja dipanggil supaya pergi keluar dari zona kenyamanan kita untuk mewujud nyatakan, merealisasikan misi. Sebab dunia ini sudah berdosa. Firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat yang ke-10, tidak ada seorang pun yang benar di bawah kolong langit ini. Karena itu Bapak Ibu, kita semua harus pergi mewujud nyatakan misi di tengah-tengah dunia ini. Roma 3 ayat 23 firman Tuhan berkata, semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Konsekuensi dari dosa yang dilakukan oleh manusia, baik dalam sikap hatinya, pikirannya, perbuatannya, perkataannya, mendatangkan maut, mendatangkan kematian. Roma 6 ayat 23. Firman Tuhan di sana berkata, sebab upah dosa ialah maut. Jadi dosa apapun yang kita lakukan Bapak Ibu, itu mendatangkan kematian yang kekal. Tidak ada seorang pun Bapak Ibu di bawah kolong langit ini yang tidak berbuat dosa. Kehadiran gereja-gereja dipanggil Bapak Ibu untuk hadir menjadi agen-agen yang pergi untuk menceritakan, menyuarakan, memproklamirkan tentang seruan pertobatan. Membawa orang-orang yang ada di luar sana yang jauh dari Tuhan untuk kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya. Kita hari ini ada, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita dulu adalah manusia-manusia yang berdosa. Kita tersandra karena dosa. Kita dulu adalah pribadi-pribadi yang selalu senantiasa memproduksi dosa di dalam keseharian hidup kita. Tetapi hari ini, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah ditebus. Kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Ada tugas, ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yaitu pergi kepada seluruh dunia untuk membawa mereka yang hidup di dalam dosa kembali kepada kebenaran. Karena dosa Bapak Ibu, kita lihat hari ini di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Di sana ada begitu banyak dosa. Kenapa hari ini ada pertengkaran? Kenapa hari ini ada yang namanya iri hati? Kenapa hari ini ada yang namanya hawa nafsu dan lain sebagainya? Penyembahan berhala, perseteruan, perselisihan antara satu dengan yang lain. Ini karena dosa. Dosa ini telah memenjarakan seluruh totalitas kehidupan manusia. Sehingga manusia menjadi egosentris. Sehingga manusia hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia keluar dari rencana dan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil hari ini untuk bermisi. Dunia hari ini sedang sekarat karena dosa. Fenomena yang hari ini luar biasa terjadi, pandemi COVID-19 yang melanda seluruh Indonesia. Bahkan seluruh dunia, ini adalah wujud dari dosa. Dosa karena keserakahan yang dilakukan oleh manusia. Dengan menyalahgunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang hari ini ada. Sehingga akhirnya kita bisa melihat ada begitu banyak korban yang terjadi karena pandemi COVID. Dosa juga yang menyebabkan segala sesuatu di dalam dunia ini
menjadi tidak sempurna. Dosa juga yang telah menyebabkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada konflik di dalam rumah tangga. Antara suami dan istri, antara ayah dan anak. Antara sesama keluarga. Antara sesama orang percaya. Dosa ini Bapak Ibu, kalau kita tidak keluar untuk melakukan yang namanya misi. Banyak orang hari ini ditawan oleh kuasa iblis. Banyak orang hari ini ditawan oleh yang namanya dosa. Tugas dan panggilan gereja Bapak Ibu adalah untuk menyelesaikan misi. Jadi saya dan Bapak Ibu sekali lagi kita dipanggil untuk bersama-sama bergandengan tangan satu dengan yang lain. Untuk bersama-sama membawa ada begitu banyak orang di luar sana yang tersandra dan dipenjara karena dosa. Baik yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar lewat sikap, tindakan, dan perbuatan mereka. Itu sebabnya gereja yang tidak bermisi bukanlah gereja yang alkitabiah. Orang Kristen yang tidak bermisi, dia bukanlah murid Kristus yang sejati. Hanya dengan bermisi, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyukakan isi hati Allah. Inilah kerinduan terbesar Tuhan. Itu sebabnya Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini. Dia datang, dia berkata, saya datang bukan untuk mencari orang yang benar, tetapi saya datang untuk mencari orang-orang yang berdosa. Kehadiran gereja hari ini kita juga dipanggil Bapak Ibu. Bukan untuk menjadi hakim, bukan untuk menghakimi orang yang berdosa. Bukan untuk menghakimi mereka-mereka yang hidup jauh dari Tuhan. Tetapi untuk membawa mereka mendekat kepada Tuhan. Jadi mari kita bersama-sama menunaikan misi. Karena untuk itu kita ada. Karena untuk itu kita dipanggil. Poin yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang harus kita lakukan. Tetapi poin yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa pentingnya gereja bermisi? Kalau kita baca di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9, di sana firman Tuhan dengan jelas berkata, karena hanya Yesus Kristus, dialah satu-satunya sumber jawaban atas dosa manusia. Hanya Yesus Kristus satu-satunya pribadi yang bisa menyelesaikan dosa. Karena dosa hubungan antara manusia dengan Allah menjadi terputus. Karena dosa hubungan antara manusia dengan sesama menjadi terputus. Karena dosa hubungan antara manusia dengan alam semesta menjadi rusak. Karena dosa hubungan antara manusia dengan waktu menjadi tidak efektif. Dosa ini telah membawa efek yang begitu luar biasa. Tetapi ada satu-satunya pribadi yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Allah yang karena cinta dan kasihnya kepada manusia yang berdosa, Ia rela mengutus anak satu-satunya yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah dunia ini. Dia mau mengorbankan dirinya, mau mati bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sebabnya di dalam Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan di sana berkata, haba ala kula anasli darajati, fabadala ibnahu al-wahida, likai layah lika kulaman aladi yu'min bih. Dalam bahasa Arab ini Bapak Ibu firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 Bapak Ibu, Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini ribuan tahun yang silam untuk merekonsiliasi hubungan yang rusak antara Allah dan manusia, hubungan yang rusak antara manusia dengan sesama, hubungan antara manusia dengan alam semesta, hubungan manusia dengan waktu. Semua direkonsiliasi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16, di sana Yesus berdiri sebagai pengantara. Dia menjadi pengantara antara manusia yang berdosa dengan Allah yang penuh dengan kemuliaan, dengan Allah yang penuh dengan kekudusan. Amal saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, itu tidak akan bisa menyelamatkan kita. Amal tidak bisa menyelesaikan dosa. Kebaikan kita tidak bisa menyelesaikan dosa. Pengetahuan kita tidak bisa menyelesaikan dosa. Filsafat kita tidak bisa menyelesaikan dosa. Gelar kita
itu tidak bisa menyelesaikan dosa. Upaya apapun yang dilakukan oleh manusia di bawah kolong langit ini untuk membebaskan diri dari yang namanya dosa, itu adalah satu kemustahilan. Karena kemustahilan ini, maka Allah sendiri mengambil inisiatif, dia yang tidak berdosa, hadir di tengah-tengah dunia ini untuk membenarkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk merekonsiliasi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga kita kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sangat senang dengan kalimat syahadat di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 sampai dengan 6. Di dalam bahasa Arabnya berbunyi demikian. Asyhadu anna la ilaha illallah wa la safiya bainahu wa baina anas illa al insanu al masihu Isa ala didaha bin nafsihi liyafdi kulanas. Artinya, aku bersaksi bahwa Allah itu Esa, dan Esa pula pengantara antara dirinya dan antara manusia. Di dalam kemanusiaan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang mengorbankan dirinya mati untuk menebus semua dosa manusia. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus hadir di tengah-tengah dunia ini, memisikan dirinya. Dia tidak mengorbankan orang lain, dia tidak mengorbankan etnis tertentu, suku tertentu, golongan tertentu, agar saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita diselamatkan. Tetapi dia mengorbankan dirinya supaya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita diselamatkan. Jadi inilah pentingnya gereja hadir untuk terus menunaikan misi. Misi kita berbicara tentang karya pengorbanan Yesus Kristus. Dan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan, setiap manusia di bawah jagat raya ini dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, di sana firman Tuhan berkata bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang oleh karenanya seseorang dapat diselamatkan. Hanya melalui Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya pribadi yang mampu memberikan jaminan kepastian keselamatan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu tanpa kontribusi dari gereja untuk pergi keluar untuk memberitakan tentang nama Yesus ini kepada dunia yang penuh dengan dosa, maka semua orang antri menuju kepada kematian yang kekal. Kita dipanggil menjadi orang-orang yang spesial, kita dipanggil menjadi orang-orang yang luar biasa untuk bersama-sama menunaikan tugas yang mulia ini, agar orang-orang yang di luar sana yang belum percaya kepada Yesus Kristus Tuhan hadir di dalam persekutuan sebagaimana yang saat ini kita alami dan kita jalani bersama-sama. Isa Al-Masih atau Yesus Kristus hadir di tengah-tengah dunia ini. Di dalam Roma, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya membacakannya bagi kita semua. Di sana firman Tuhan berkata demikian. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus datang, Dia membuktikan diri, tidak hanya sekedar kata, tidak hanya sekedar kalimat, tidak hanya sekedar slogan, tetapi Dia memberikan diri dan hidupnya karena kasihnya, karena cintanya kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia mendamaikan kita sehingga kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Apapun masalah kita, pergumulan kita, persoalan kita, tantangan hidup yang kita alami, kita bisa datang menghampiri Dia dan berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena kita sudah didamaikan oleh Yesus Kristus. Bahkan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-19. Di sana juga Yesus Kristus tidak hanya sekedar omdo atau omong doang, tetapi di sana firman Tuhan berkata, sebab Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu firman Tuhan, Yesus Kristus hadir tidak hanya mendamaikan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi Yesus Kristus hadir mendamaikan dunia. Berita pendamaian ini dipercayakan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian.
tanpa keterlibatan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara-saudara kita yang ada di luar sana, hidup di dalam dosa, hidup di dalam pelanggaran, hidup di dalam kematian, hidup di dalam ketidakpastian hidup. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pentingnya kontribusi dari gereja untuk keluar menunaikan dan menuntaskan berita ini kepada semua orang. Yang ketiga Bapak Ibu, dari bagian ini juga Yesus sendiri mengajarkan di dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-20 Bapak Ibu. Di sana firman Tuhan berkata demikian. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi kita melihat di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari Kolose ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa semua orang, Yesus Kristus hadir tidak hanya mendamaikan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi dia mendamaikan semua orang. Dia mendamaikan dunia dengan dirinya. Dia juga mendamaikan segala sesuatu yang ada di dalam bumi ini maupun yang di surga. Karena itu tanpa keterlibatan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, dapat dipastikan bahwa ada begitu banyak orang berbondong-bondong menuju kepada kematian yang kekal, berbondong-bondong menuju kepada penghakiman yang kekal, penghukuman yang kekal. Karena itu kita dipanggil hari ini untuk bersama-sama menuntaskan misi ini di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harus saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita lakukan sebagai gereja Tuhan. Kita sudah didamaikan oleh Tuhan. Tuhan mau kita menjadi man of peace. Kita hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi man of peace. Membawa mereka untuk direkonsiliasi, untuk didamaikan dengan Allah. Karena sekali lagi dosa tidak dapat diselesaikan dengan amal kita. Dosa tidak dapat diselesaikan dengan ritualisme keagamaan yang kita lakukan. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada tugas tanggung jawab yang hari ini dianugerahkan dan dipercayakan kepada kita. Dan poin yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Poin yang ketiga Bapak Ibu, mengapa pentingnya kita harus melakukan misi. Poin yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus adalah karena ini adalah perintah Tuhan. Misi Bapak Ibu, ini adalah merupakan inisiatifnya Tuhan. Bukan inisiatif gereja tertentu. Bukan inisiatif pendeta. Bukan inisiatif penginjil. Tetapi ini merupakan inisiatif Allah sendiri. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-9, ketika manusia jatuh di dalam dosa. Karena tidak taat kepada titah dan perintah Tuhan. Yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan 17. Kita lihat manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan sendiri mengambil inisiatif Bapak Ibu. Dia datang dan dia mencari manusia. Kejadian 3 ayat yang ke-9, Tuhan bertanya, Adam, Tuhan datang dan memanggil, Adam, Adam, di manakah engkau? Tetapi karena dosa yang begitu luar biasa, manusia akhirnya menyalahkan Tuhan. Tetapi Tuhan begitu dahsyat, Tuhan begitu luar biasa, Tuhan begitu peduli, Tuhan begitu mengasihi manusia, sehingga Tuhan harus mengkonfirmasi. Manusia menjawab, Tuhan, ketika aku mendengar engkau di dalam taman ini, langkah kakimu di dalam taman ini, aku takut dan lari dan bersembunyi. Tuhan mengkonfirmasi, nak, apakah engkau memakan buah pohon pengetahuan baik dan yang jahat yang aku larang itu? Dia tidak langsung menjawab Bapak Ibu. Iya Tuhan, mengakui dosanya, pelanggarannya, pemberontakannya. Dia masih berdalih, dia menyalahkan Tuhan. Tuhan gara-gara perempuan yang kau tempatkan. Dia menyalahkan Tuhan. Karena Tuhanlah penyebab dari kejatuhan dia ke dalam dosa. Ini kan sesuatu yang
bertolak belakang Bapak Ibu. Jadi kita melihat betapa Tuhan peduli, betapa Tuhan mengasihi manusia. Dia mengambil inisiatif datang mencari manusia. Karena kasihnya, karena cintanya. Agar manusia, seorang pun tidak dapat dibinasakan. Seorang pun mendapatkan kehidupan, kepastian, keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal yang luar biasa. Inilah perintah Tuhan. Yang kembali diteguhkan ketika Yesus Kristus naik ke surga. Berita Pentakosta yang kita dengar bersama-sama, yang sudah kita rayakan bersama-sama. Yesus terangkat ke surga dan dia berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Inilah perintah Yesus. Perintah ini suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Perintah ini dipercayakan kepada semua orang percaya. Bukan hanya kepada pendeta. Bukan hanya kepada majelis gereja. Bukan hanya kepada penatua, diaken. Tetapi semua orang percaya yang sudah diselamatkan. Mereka harus pergi untuk melakukan misi. Bermisi. Mencari mereka yang terhilang dan tersesat. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 di sana firman Tuhan berkata. Murid-murid bertanya, Tuhan maukah engkau memulihkan Israel? Yesus berkata, kamu masa dan waktu kamu tidak perlu tahu. Tapi ketika kamu menerima Roh Kudus, ketika Roh Kudus turun atas kamu, kamu dipenuhi dengan kuat kuasanya. Kamu harus menjadi saksiku, baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini perintah Yesus. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini keluarga kita sudah diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang berutang. Orang-orang yang berutang harus membayar utangnya. Tuhan tidak meminta saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk naik di atas kayu salib. Mati bagi banyak orang yang ada di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan meminta saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mengorbankan waktu kita untuk bersama-sama keluar menjangkau mereka. Tenaga kita, pikiran kita, bahkan hidup kita, uang kita. Untuk menolong mereka. Hari ini situasi pandemi COVID ini merupakan kesempatan bagi gereja untuk mewujud nyatakan misi dengan menolong orang-orang yang saat ini butuh pertolongan, butuh uluran tangan gereja. Mari kita sama-sama melakukan ini. Mereka berteriak minta tolong, Tuhan tunjukkan kami jalan yang lurus. Tuhan berikan kami petunjuk-Mu agar kami diselamatkan. Gereja sudah diberikan kunci kerajaan sorga ini. Mari kita duplikasikan kunci kerajaan sorga ini. Kita mau bagikan kepada sesama orang yang belum diselamatkan di luar sana. Membawa mereka, Bapak Ibu, kembali kepada kebenaran. Di dalam Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-18, Bapak Ibu, di sana firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, demikian. Wa kama arsaltani ilal alam, wa ana aidan irsalatuhum ilal alam. Dan sama seperti Bapa mengutus aku ke dalam dunia, demikian aku mengutus kalian. Aku mengutus kamu. Yesus sedang mengutus saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai orang percaya. Kita diutus di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Yang bergelimang dengan dosa. Kehadiran kita di sana sebagai seorang duta besar kerajaan Allah. Untuk memproklamirkan, untuk mewartakan tentang berita pertobatan. Berita keselamatan bahwa hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan ada kepastian keselamatan. Karena Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6. Ana huwa tarik, ana huwal haq, ana huwal hayya la yaqdiru ahadun an yati ila biwasitati. Firman Tuhan di sana dengan jelas berkata, Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi perintah ini Bapak Ibu, orang-orang hanya dapat diselamatkan ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita berkontribusi dengan pergi untuk memberitakan Injil keselamatan ini. Sebab itu Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-20, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-21, di sana firman Tuhan berkata, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada,
dosanya tetap ada. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perintah ini telah didelegasikan dan dipercayakan kepada kita. Sebagai duta besarnya Tuhan, kita dipanggil tidak hanya untuk komunitas kita. Kita tidak dipanggil hanya untuk suku kita. Kita tidak dipanggil hanya untuk segelintir orang yang ada di sekeliling kita. Tetapi dia mau semua orang tahu bahwa kepastian keselamatan sudah disediakan di dalam satu-satunya pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya dialah satu-satunya jawaban. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, apapun tantangan hidup kita. Tantangan hidup yang terbesar telah diselesaikan oleh Yesus Kristus Tuhan di atas kayu salib. Dia mati, dia bangkit. Dia naik ke surga, tetapi dia akan datang menjadi hakim yang adil. Dan ini gereja ada. Kita adalah gereja yang misioner. Moto GJKI adalah gereja yang misioner. Mari kita sama-sama dengungkan misi ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua, membawa kita bersama-sama semua orang dari setiap suku, kaum, bangsa dan bahasa untuk menaikkan pujian hosana bagi Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mendorong kita, memotivasi kita sebagai gereja yang misioner, GJKI, untuk pergi menjangkau mereka seberapapun harga yang harus kita bayar. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.